Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuprianto, NIM saya 2892 150334, Prodi Manajemen Plus A2, ulangan tengah semester 2. Mata kuliah Digital Business. Dosen pengampu Ibu Ari Widya Stuti MPD. Oke, latar belakang digital business yang akan saya bahas yaitu di era global sekarang, marketing merupakan sebuah transisi perkembangan dari teknik pemasaran sebelumnya. Marketing berkembang seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Mobile marketing menjadi sebuah strategis bisnis yang mengalami perkembangan yang luar biasa pesat dan hampir berbanding lurus dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Mobile marketing menjadi fenomena baru dalam dunia bisnis dan memunculkan istilah-istilah baru seperti location based service, smartphone atau mobile internet. Indonesia sebagai salah satu konsumen telepon seluler terbesar di dunia. Dengan bertambahnya persaingan yang semakin ketat, ini perusahaan merancang ulang proses teknologi, produk, dan layanan mereka yang ada untuk fokus pada kompetensi inti teknologi. Di sini, marketing bertujuan untuk membangun value di mata masyarakat. Media yang digunakan suatu perusahaan dalam menerapkan marketing beraneka ragam. Salah satunya adalah mobile marketing dan konten marketing. Mobile marketing mampu menjadi pertimbangan bagi perusahaan sebagai salah satu cara baru dan fungsional yang mampu mengoptimalkan pemasaran. Konten marketing sendiri merupakan strategi pemasaran untuk merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten-konten yang merupakan strategi pemasaran yang mampu dengan mudah untuk menarik perhatian konsumen serta dapat mendorong mereka untuk menjadi pelanggan dengan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Rumusan masalah di sini yaitu ada 3. Yang pertama, apa definisi dari mobile marketing dan konten marketing? Yang kedua, apa fungsi dari mobile marketing dan konten marketing? Yang ketiga, apa manfaat mobile marketing dan konten marketing? Oke, kita langsung masuk aja ke rumusan masalah yang pertama. Sebelumnya saya akan membahas tujuan masalahnya. Tujuan masalahnya di sini yaitu ada 3, untuk mengetahui definisi mobile marketing dan konten marketing. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi mobile marketing dan konten marketing. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manfaat mobile marketing dan konten marketing. Langsung aja untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi mobile marketing. Mobile marketing adalah seperangkat praktek pemasaran yang memungkinkan organisasi atau pembisnis untuk berkomunikasi dan terlibat dengan audiens mereka secara interaktif dan relevan melalui perangkat mobile atau jaringan nirkabel. Dengan kata lain, mobile marketing adalah sistem pemasaran yang mengandalkan penayangan via mobile atau sekarang dikenal dengan mobile internet dengan menggunakan jaringan khusus. Oke, untuk selanjutnya yaitu definisi konten marketing. Konten marketing merupakan pendekatan strategi pemasaran yang difokuskan pada pembuatan dan pendistribusian konten yang bernilai, relevan, dan konsisten. Menurut Genius 2011, konten marketing adalah proses secara tidak langsung dan langsung mempromosikan bisnis atau mereka melalui konten teks, video, audio yang bernilai tambah baik secara online ataupun offline. Sementara menurut Polizzi pada tahun 2019, konten marketing adalah teknik pemasaran untuk menciptakan dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga untuk menarik, melibatkan target audiens yang jelas dan dipahami dengan tujuan mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. Sebenarnya, konten marketing bukan teknik baru. Penerapan konten marketing bukan tanpa alasan.
Tentu jika sebuah teknik marketing sudah terbukti efektifnya, semakin banyak orang menggunakan, maka akan semakin banyak yang akan menerapkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu fungsi mobile marketing. Mobile marketing, Philip Kotler menyarankan untuk menggunakan perangkat yang berhubungan dengan media massa seperti TV, radio, dan lain-lain dalam berkaitan dengan advertising. Namun, seiring perkembangan advertising bisa dilakukan dengan sebuah perangkat mobile yang tidak bersifat massal. Yang kedua yaitu mobile sales promotion. Sales promotion adalah aktivitas komunikasi pemasaran yang digunakan untuk mendorong terjadinya perdagangan, untuk mendorong end customer untuk membeli produk atau jasa, atau melakukan tindakan tertentu akibat dari bertambahnya nilai dari persepsi terhadap produk yang sedang dipromosikan. Yang ketiga yaitu mobile direct marketing, berhubungan dengan komunikasi langsung dengan sementara konsumen tertentu untuk mendapatkan reaksi langsung dari konsumen dan untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Dan untuk yang terakhir yaitu mobile CRM. Meskipun tidak ada ketentuan mengenai jenis CRM yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan, memanage customer relationship menjadi salah satu aktivitas yang penting bagi mereka. Dengan alasan inilah komunikasi one-to-one dilakukan dan komunikasi melalui media massa secara bertahap digantikan dengan komunikasi yang lebih personal dan lebih fokus melalui media mobile. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi konten marketing. Yang pertama, lebih unggul secara kompetitif di antara para kompetitor bisnis kecil yang tidak menggunakan pemasaran konten. Yang kedua, menjalin hubungan jangka panjang dan terpercaya dengan pelanggan dan mitra bisnis. Yang ketiga, konsisten dan menghasilkan lebih banyak traffic web dan sosial media yang digunakan dalam bisnis. Yang keempat, menjadikan lebih banyak pengunjung situs web dan media sosial bisnis kecil menjadi suatu prospek dan berujung kepada peningkatan penjualan. Dan yang terakhir, visibilitas media yang lebih tinggi dan pengembalian investasi yang lebih baik. Oke, untuk selanjutnya yaitu manfaat mobile marketing. Dapat mengirim gambar, musik, atau video dari iklan organisasi Anda. Jika memang mayoritas penerima konten informasi produk atau jasa organisasi bisnis kita memiliki handphone yang memungkinkan, maka layanan melalui gambar, musik, atau video dapat dipertimbangkan. Tentu saja layar ini lebih menarik. Kenapa? Karena tampilan grafis yang lebih eye-catching serta terlihat seperti elegan. Yang kedua, dapat mengirimkan informasi berguna tentang produk atau jasa organisasi. Dalam hal ini, yang perlu digarisbawahi adalah informasi yang berguna. Mobile marketing bukan hanya sekedar mengirim informasi SPM kepada pelanggan atau calon pembeli, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak, baik si penerima informasi ataupun organisasi bisnis yang mengirimkan informasi. Dan yang ketiga, di sini dapat menerima informasi yang dibutuhkan pelanggan. Bayangkan ketika membutuhkan informasi tentang produk handphone atau minyak termurah, Anda hanya perlu mengirim informasi yang Anda butuhkan kepada tempat yang bersangkutan. Maka dalam hitungan menit, Anda bisa mendapatkan produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan transaksi penjualan atau lebih tepat disebut mobile e-commerce. Dalam aspek ini tentu harus diperhatikan mengenai keamanannya seperti pada mobile banking system. Oke, untuk selanjutnya manfaat konten marketing, yang mana manfaat konten marketing di sini ada beberapa. Yang pertama, lebih efektif dan efisien. Sebelum konten marketing, cara pemasaran dari para bisnis relatif sama, yaitu dengan beriklan.
Dan kebanyakan orang tidak menyukai iklan dan merasa terganggu sehingga konsumen cenderung mengabaikannya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran merek. Semakin Anda membagikan valuable konten kepada banyak orang, terutama target pasar untuk produk Anda, ini akan membuat mereka dapat diingat dan juga diasosiasikan. Yang pada akhirnya ini akan membuat mereka tersebut mudah diingat atau berada di top of mind pada bidangnya. Jika target konsumen sudah sadar dengan keberadaan merek, maka ini akan mudah untuk kedepannya untuk melakukan penjualan selanjutnya. Yang ketiga, membentuk citra merek. Konten marketing bisa memfasilitasi untuk membentuk citra merek dengan cara menempatkan diri sebagai calon konsumen. Dengan seperti itu, kita dapat mengetahui dan mengendalikan bagaimana reputasi merek dan juga menaikkan citra tersebut. Dan untuk selanjutnya, meningkatkan konversi. Setelah kesadaran merek terbentuk, efek yang akan dirasakan adalah konversi, baik itu konversi lead atau juga penjualan. Tentu saja ini karena mereka sudah mengenali apa yang Anda tawarkan untuk mereka, dan mereka juga sudah mengenali seperti apa merek Anda. Dan yang selanjutnya, meningkatkan engagement. Jika Anda mengembangkan konten yang menarik secara teratur, mungkin Anda akan mendapatkan tanggapan yang baik. Hal ini akan membuat Anda dapat berinteraksi dengan mereka. Interaksi ini akan mengembangkan kedekatan personal dengan mereka dan mereka juga merasa senang. Dan yang terakhir di sini yaitu baik untuk jangka panjang. Konten marketing merupakan strategi jangka panjang untuk bisnis. Manfaat konten marketing juga akan bisnis Anda rasakan panjang. Mungkin memang konten marketing ini tidak akan langsung bekerja, tapi dengan penerapan yang konsisten dan strategi yang tetap, manfaat konten marketing akan terasa dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin pembahasan yang tadi saya sampaikan itu cukup. Dan kesimpulan pada materi yang saya bahas tadi, mobile marketing menjadi fenomena baru dalam dunia bisnis dan memunculkan istilah-istilah baru seperti location based, service, smartphone, atau mobile internet. Indonesia sebagai salah satu konsumen telepon seluler terbesar di dunia. Mobile marketing adalah seperangkat praktik pemasaran yang memungkinkan organisasi atau pebisnis untuk berkomunikasi dan terlibat dengan audiens mereka secara interaktif dan relevan melalui perangkat mobile atau jaringan nirkabel. Konten marketing sendiri merupakan strategi pemasaran untuk merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten-konten yang mampu dengan mudah untuk menarik perhatian konsumen serta mendorong mereka untuk menjadi pelanggan dengan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Konten marketing juga merupakan pendekatan strategi pemasaran yang bernilai relevan dan konsisten. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.